Seiring berkembangnya militer, penggunaan kereta kuda yang cukup populer pada masa sebelum Masehi tergantikan dengan pasukan kuda atau kavaleri, di mana kavaleri lebih berguna dan lebih cepat untuk melancarkan strategi perang. Terdapat tiga kelas dalam pasukan kavaleri yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Kavaleri kelas ringan berfokus pada kecepatan dan manuvernya. Kavaleri kelas menengah berfokus pada stabilitas dan mobilitasnya. Sedangkan kavaleri kelas berat berfokus pada daya hancur dan ketahanannya. Di berbagai kerajaan di dunia, kavaleri memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakannya sebagai kekuatan untuk menguasai medan, dan ada juga yang menjadikannya sebagai kekuatan tempur utama. Dan berikut adalah 10 kavaleri terbaik di dunia versi channel ini. Napoleon menggunakan kavaleri kelas berat sebagai kekuatannya untuk menginvasi Eropa. Kavaleri berat utama Napoleon disebut kuirassier. Pelindung dada dan helm kuirassier memberikan pertahanan kuat dari serangan kavaleri musuh, serta perlindungan terhadap musket balls dari jarak jauh. Napoleon menggabungkan kuirassier dan karabiner dalam formasi kavalerinya. Karabiner merupakan kavaleri elit berat yang jauh lebih sedikit dan lebih sering menggunakan senjata yang disebut carbines. Dua kekuatan kavaleri ini digunakan Napoleon bersama dengan pasukan pengawal kekaisaran untuk mengalahkan jantung utama musuh. Kavaleri berat Napoleon ketiga merupakan kavaleri terkuat dalam catatan sejarah Perancis, di mana resimen ini menjadi kekuatan yang tak pernah terkalahkan. Resimen ini menyerang dan merebut benteng musuh. Salah satu yang terkenal adalah ketika terjadi pertempuran Borodino pada tahun 1812 dengan merebut The Death Redoubt atau dikenal benteng kematian. Penggunaan kavaleri di Tiongkok dimulai ketika abad keempat sebelum Masehi, di mana penggunaan kavaleri kuda lebih menguntungkan dibanding penggunaan kereta kuda. Kavaleri Wei terkenal di zaman Samkok atau zaman tiga kerajaan. Cao Cao menjadikan kavaleri utara untuk menguasai seluruh dataran utara Tiongkok. Dilanjutkan ekspedisinya ke barat hingga ke selatan. Salah satu komandan kavaleri terkenal di Tiongkok adalah Sima Yi. Di dalam pertempuran tahun 303, pada waktu itu ia hanya memiliki beberapa ribu pasukan kavaleri. Menggunakan strategi mengikat tombak berujung ganda ke kedua sisi kuda mereka sebelum menyerang musuh dan mendapatkan kemenangan. Kavaleri Polandia merupakan musuh bebuyutan kavaleri Kesultanan Ottoman. Kavaleri Polandia dipersenjatai dengan tombak yang panjangnya sekitar 20 kaki, dua pedang, serta menggunakan armor lapis baja yang dipasang bergerak dengan sayap burung unta sehingga dikenal dengan nama sebutan Polish Winged Hussar. Kavaleri Polandia menjadi pemandangan yang menakutkan di medan perang timur selama lebih dari 100 tahun, yaitu tahun 1570 hingga 1680. Kavaleri ini menjadi kekuatan utama dalam menghadapi musuh mereka seperti Swedia, Rusia, para Tartar, Crimea, Kosak, hingga Ottoman Turki. Strategi kavaleri Polandia adalah serangan dekat, di mana pelopor serangan akan menutup jarak. Formasi utama akan berlari dalam formasi longgar sebelum menutup barisannya. Di saat dekat dengan musuh akan menurunkan tombak panjang dan menyerbu saat berpacu. Kuda yang digunakan kavaleri Polandia adalah kuda dengan ras campuran antara kuda Mongol yang memiliki mobilitas tinggi dan ketahanan dengan kuda lokal untuk menambah kekuatannya. Kavaleri Ottoman Turki menjadi kekuatan kuat di medan perang Eropa Timur pada abad ke-15. Kesatuan kavaleri Ottoman memiliki disiplin yang keras serta taktik penyerangan yang hebat. Terdapat dua kesatuan kavaleri yang menjadi kekuatan utama militer Turki, yaitu Timali Sipahis dari Anatolia dan Timali Sipahis dari Rumelia, yaitu provinsi Balkan. Terdapat dua perbedaan kavaleri di sini, di mana kavaleri dari Anatolia lebih berfokus pada serangan jarak jauh, di mana mereka menggunakan panah sebagai senjata utamanya yang berpacu pada mobilitasnya. Sedangkan kavaleri dari Rumelia berfokus pada serangan dekat, di mana mereka membawa tombak untuk dilempar ke pasukan musuh ataupun untuk menangkis serangan musuh. Di dalam penyerangan, Kekaisaran Ottoman Turki menggunakan dua kavaleri ini untuk melakukan serangan, di mana kavaleri Anatolia dan Rumelia dapat saling melengkapi.
Mamluk merupakan kasta pejuang dan militer yang kuat di berbagai masyarakat muslim, khususnya daerah Mesir. Pada periode tahun 1250 sampai 1517, Mamluk mendirikan pemerintahan kesultanannya sendiri. Kavaleri Mamluk terkenal di saat Kesultanan Mamluk mengalahkan pasukan Mongol di pertempuran Ain Jalut. Kavaleri Mamluk setiap zaman mengalami perubahan, dari kavaleri kelas medium menjadi kavaleri kelas berat. Kavaleri Mamluk menggunakan baju besi yang disebut furusia. Pada awal abad ke-14, semua Mamluk diharuskan mengenakan dir, yaitu sejenis kain mail, dan di antara dir dan jausan dilapisi karkol yang diperkuat dengan sisik. Pada akhir abad ke-15, pasukan Mamluk mulai mengadopsi lapis baja komposit tipe mail and plate yang dikenal sebagai Libyas al-Hadid al-Munaddad, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai kavaleri kelas berat. Di dalam medan pertempuran, kavaleri Mamluk menggunakan strategi keterampilan berkuda di mana mereka akan bebas menyerang, bermanuver dalam gerakan maju dan mundur untuk menghancurkan formasi musuh. Kemampuan serangan di jarak dekat dan jarak jauh menjadikan unit ini sebagai kutukan bagi kesatria Crusader yang bergantung pada unit infanteri dan kavaleri konvensional. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi perang di jalur Gaza pada tahun 1244, di mana barisan tentara salib dihentikan oleh pasukan Mamluk menggunakan panah dan mobilitasnya. Kavaleri Persia menjadi penopang kekuatan militer Persia dalam penaklukannya di Asia. Penunggang kuda Persia menggunakan chainmail armor dengan bagian kepala tertutupi besi sepenuhnya, serta pada kudanya juga diberi baju besi sebagai pelindung untuk menerobos formasi infanteri musuh. Kavaleri berat Persia menjadi senjata ampuh untuk melawan formasi Tortoise Romawi ketika perang Romawi dan Persia, sehingga mau tidak mau Romawi harus meningkatkan kualitas kavalerinya untuk mengimbangi kekuatan Persia. Sehingga kavaleri ini disebut sebagai kavaleri kelas berat. Senjata utama dari kavaleri Aswaran adalah tombak yang dikombinasikan dengan panah, gada, pedang, dan kapak. Tiap-tiap kavaleri Aswaran akan membawa satu tombak, pedang, dan perisai, serta 2 busur dan 30 anak panah. Kavaleri Aswaran Sasanid lebih mengutamakan stabilitas dan manuver yang berbeda dengan pendahulunya, yaitu kavaleri Partia. Sardar Aswaran merupakan perwira tinggi atas kavaleri Aswaran. Posisi mereka sangat tinggi di dalam kekaisaran, sehingga mereka hanya bertanggung jawab kepada Eran Sepahbat, yaitu panglima tertinggi dari kekaisaran Sasanid. Sebagian besar kavaleri Aswaran dibubarkan setelah menderita kekalahan dari pasukan Muslim selama ekspedisi pasukan Muslim di Persia. Beberapa faksi membelot ke Arab untuk mempertahankan posisinya, dan mereka menetap di wilayah-wilayah Muslim yang baru didirikan, sehingga mereka kemudian dikenal dengan berbagai nama. Faksi yang paling terkenal adalah Asawira yang menetap di wilayah Basra yang baru didirikan. Alexander menggunakan kavalerinya sebagai kunci utama dalam perang. Pada saat itu, kavaleri Makedonia menjadi kavaleri yang tak tertandingi. Dimulai dari invasinya ke Yunani hingga ke India, kavaleri Makedonia selalu memberikan hasil yang mengagumkan. Kavaleri Makedonia secara langsung dipimpin oleh Alexander. Ketika invasi ke Persia, pasukan Makedonia bersama dengan Yunani dapat disatukan dan terjalin kesatuan dan koordinasi yang luar biasa. Masing-masing kelompok kavaleri terdiri dari 49 orang dibentuk menjadi formasi Flying Wedge, yaitu formasi yang membentuk segitiga atau garis V. Satu formasi dipimpin oleh satu orang membentuk skuadron, dan di setiap skuadron memiliki 200 kavaleri berat. Ketika 4 formasi kavaleri membentuk skuadron, pasukan berjalan kaki menggunakan formasi palang untuk menahan musuh di tempat dengan tombaknya, sementara kavaleri Makedonian menghancurkan sayap musuh. Ordo Teutonik menjadi ordo militer pada tahun 1198 dan menerima perintah Paus untuk mengambil alih Yerusalem dari tangan gereja timur dan mempertahankannya dari kaum muslim, namun tugas mereka gagal. Setelah terusir dari Yerusalem, Teutonik naik banyak berperan melawan kaum non-Kristiani selain muslim, seperti berperang melawan Austria, Rusia, Lituania, dan Polandia. Kavaleri Teutonik merupakan kavaleri lapis baja yang pada saat pertempuran di Eropa mereka
mereka adalah raja perang abad pertengahan dengan menggunakan armor dari ujung kaki hingga kepala sehingga disebut kavaleri kelas berat. Ciri yang khas dari kesatria ini adalah menggunakan jubah putih, perisai putih, dan pada kavaleri Teutonic menggunakan helm bertanduk. Senjata yang digunakan kavaleri ini adalah tombak, pedang panjang, dan kapak. Ordo Teutonic masih eksis hingga sekarang, namun bidang yang dijalankan bukan lagi militer, melainkan bidang sosial dan kesehatan. Kavaleri Arab menjadi salah satu kekuatan pasukan Islam untuk melakukan ekspedisi ke Persia dan Bizantium. Dimulai dari kepemimpinan Khalid bin Walid pada waktu itu yang menyapu musuhnya dari Piranes di barat ke Indus di timur dan mengalahkan Bizantium dan Sasania. Hingga pada saat masa dinasti Umayyah, wilayahnya mencakup 11.100.000 kilometer yang menjadikannya sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia. Senjata utama kavaleri Arab adalah pedang dan tombak dengan bilahnya lurus dan melengkung, ditambah dengan belati Arab Hanjar. Hingga beberapa dekade kemudian berevolusi menjadi pedang Saif yang memiliki tebasan yang sangat kuat. Keunggulan dari kavaleri ini adalah mobilitas yang sangat tinggi, kemampuan berkuda yang luar biasa, memiliki ketahanan dari kondisi gurun yang keras, serta memiliki semangat religius yang tinggi yang menjadikan kekuatan utamanya. Strategi utama kavaleri Arab adalah menggunakan taktik menipu dan menyerang serta lari dengan cepat untuk memporak-porandakan formasi musuh. Ketika terdapat celah kesempatan, maka akan digunakan serangan massal, sehingga kavaleri Arab terkenal hebat dalam pertempuran dan penguasaan medan. Salah satu formasi kavaleri yang mematikan dan tersukses sepanjang sejarah adalah pasukan Mongol, yang pada zamannya dikenal dengan bangsa yang identik dengan pembantaian dan kehancuran. Dalam waktu yang relatif singkat, bangsa Mongol mendirikan kerajaan daratan terbesar dalam sejarah manusia dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain. Kavaleri Mongol adalah kavaleri serbaguna yang menjadi kunci kemenangannya di setiap pertempuran. Dari tentara kekaisaran Cina, suku Stepa di Asia Tengah, kesatria Eropa dan Jerman, pasukan kekhalifahan Khawarizmi, hingga pasukan Rusia tidak bisa menahan serangan kavaleri Mongol. Taktik yang sering digunakan kavaleri Mongol adalah pemanah berkuda menyerang terlebih dahulu dan menghancurkan formasi musuh. Ketika musuh sudah keluar dari formasinya, kavaleri dengan tombak berat langsung menghancurkannya. Setiap 6 dari 10 pasukan Mongol adalah pemanah kuda kavaleri ringan, dan 4 sisanya adalah kavaleri kelas berat dengan tombak sebagai senjata utamanya. Kavaleri ringan Mongol merupakan kavaleri yang mengutamakan mobilitas dan manuver, di mana kecepatan menjadi kekuatan untuk melancarkan taktik. Kavaleri ringan Mongol sangat cocok untuk mengalahkan pasukan berat seperti kesatria atau paladin Eropa. Kuda Mongolia memiliki ukuran yang relatif kecil jika dibandingkan kuda-kuda Asia Tengah atau Eropa. Namun, kuda-kuda Mongolia memiliki keuntungan lain, yaitu tahan lama dan kokoh, sehingga memungkinkan pasukan Mongol untuk pergi berjalan jauh dengan cepat. Seringkali kavaleri Mongol mengejutkan musuh dengan kedatangannya yang tidak bisa diprediksi. Semua kuda Mongol dilengkapi dengan sanggurdi yang dapat memudahkan pemanah Mongol untuk memutar tubuh bagian atas dan menembakkan ke segala arah, termasuk ke belakang. Dan salah satu dasar pengetahuan memanah pasukan Mongol adalah mereka akan mengatur kapan dia akan menembakkan panah, yaitu ketika kuda yang berlari kencang, keempat kakinya semuanya menyentuh tanah, sehingga menghasilkan tembakan yang tepat dan terarah dengan baik. Dan itulah 10 pasukan kavaleri terbaik di dunia. Terlepas dari keistimewaannya, dalam sebuah pertempuran ada faktor lain seperti medan, moral, serta kondisi fisik. Kekuatan militer yang kuat akan berfungsi jika dipimpin oleh komandan yang hebat dan strategi yang matang.